Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita, secara khusus dalam menghadapi situasi yang cukup berat yang dialami oleh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kita dapat melaksanakan ibadah dari rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir. Secara khusus pada ibadah minggu kita menyambut dan merayakan kebangkitan Kristus. Sebab itu mari kita bersukacita, kita sambut kebangkitannya, kita terima dia, sehingga kebangkitannya itu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita akan segera memulai ibadah kita. Kita sambut ibadah perayaan kebangkitan Yesus Kristus dengan mengangkat pujian dari KPPK nomor 133, "Karena Dia Hidup." Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai kita sekalian. Pujian penghormatan dari KPPK nomor 26, Mulia Bagi Allah.
Bapak Pendeta Karelolo untuk membuka ibadah kita di dalam doa pembuka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa mengawali ibadah kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena hanya kemurahan Tuhan yang memungkinkan kami masih ada sampai kepada hari ini. Terima kasih untuk hari ini kami diperkenan oleh Tuhan untuk mengingat sengsara Tuhan, tetapi juga pada hari ini ketika kami bersama dengan Tuhan dalam kemenangan ketika bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Oleh Kristus maut telah dikalahkan. Kehidupan kekal diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dan kami bersyukur bahwa hari ini bersama dengan segala orang percaya di seluruh muka bumi, kami boleh merayakan kemenangan Tuhan atas kuasa maut, kuasa kematian, dan kuasa iblis. Terima kasih Tuhan. Di dalam kuasa itulah kami bersama-sama akan hidup untuk mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah berlalu. Dan sekarang kami boleh memuji Tuhan di hari ini, di tengah hari sukacita, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kami peringati. Walaupun di tengah situasi dunia yang dilanda oleh pandemi COVID-19, tapi kami tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memelihara, menjaga kami sampai kepada hari ini. Walaupun pada sisi lain kami melihat banyak saudara-saudara kami, sesama manusia yang meninggal oleh karena virus ini. Tapi juga kami bersyukur untuk semua yang diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami kesembuhan sehingga ada sukacita di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau memberkati seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan sampai kepada berakhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing untuk kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-15 dan 17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, pada hari Jumat kemarin kita telah memperingati bagaimana Yesus Kristus menderita bagi kita. Karena dosa-dosa yang kita lakukan, kita dimerdekakan, kita dibebaskan. Dan pada hari ini Tuhan Yesus menunjukkan kuasa kebesarannya, di mana Ia telah bangkit dari antara orang mati dan menjadi raja atas kehidupan kita. Mari kita rayakan kebangkitan Yesus, kita puji Tuhan, kita menaikkan pujian yang terambil dari KPPK 361, Hai bangkit bagi Yesus.
Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, kita akan sama-sama membaca bacaan bertanggapan yang terambil dari bacaan bertanggapan nomor 43 dengan judul Pengharapan Orang Kristen. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Namun sebelum itu saya akan membacakan hukum yang terutama. Dengarlah Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menaikkan setiap doa-doa syafaat kita. Kita akan mengantarnya dengan lagu pujian Karya Terbesar. Hati yang mulia
kita masuk ke dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur sekali lagi kepadamu karena Tuhan terus memberikan kesempatan kepada kami, khususnya pada saat kami sedang memperingati hari kebangkitan Tuhan di hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020 ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Kami mohon Engkau memberkati kami, memberi kami kekuatan, memberi iman kepada kami untuk tetap setia kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Bahwa apapun situasi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam segala keadaan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dalam situasi yang buruk pun Tuhan Engkau ada dan kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus menyertai dan mencukupkan segala keperluan kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk semua anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Mungkin ada yang dalam keadaan sakit. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas mereka. Bila Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit, yang mengalami pergumulan berat oleh karena situasi COVID-19 ini. Tuhan, menghalangi segala aktivitas ekonomi kami, tapi kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus percaya kepada Tuhan bahwa saatnya Tuhan akan mengakhiri segala sesuatu yang terjadi ini dan memulihkan keadaan, sehingga kami semua terus berharap dan memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami mau berdoa Tuhan supaya setiap keluarga jemaat-Mu terus berharap kepada Tuhan, terus berdoa bersama dengan seisi rumah, anak-anak, orang tua, suami istri boleh saling mengasihi dan membagi firman Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan di setiap rumah. Ketika sementara ini Tuhan, kami tidak diizinkan untuk terlalu banyak keluar dari rumah tanpa ada keperluan yang penting. Oleh karena itu Bapa, biarlah suasana damai sejahtera, suasana kasih tumbuh di dalam setiap keluarga dan nama-Mu dipermuliakan dari setiap keluarga-keluarga Kristen, dari setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, khususnya di tengah-tengah jemaat-Mu di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bersama dengan seluruh warga bangsa ini Tuhan, dari berbagai denominasi gereja, bahkan dengan seluruh bangsa ini Tuhan. Kami semua berharap kepada Engkau, berdoa kepadamu ya Tuhan, bahwa kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan segala sesuatu, menghentikan segala yang terjadi ini Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas kembali, memberikan kekuatan, hikmat, akal budi dan bijaksana kepada Presiden kami, Presiden Jokowi dan wakilnya bersama dengan para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, dimanapun di seluruh bangsa dan negara kami, untuk dengan segala penanganan yang sedang dikerjakan untuk penanganan kasus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan terus menolong. Kami mohon perlindungan Tuhan atas semua tenaga-tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat Tuhan, dan juga tenaga sukarelawan yang terlibat di dalam penanganan semua orang-orang sakit. Kami mohon lindungi mereka sehingga mereka mendapatkan kekuatan tubuh yang prima untuk mengobati mereka yang sakit, bahkan untuk supaya mereka tidak tertular oleh penyakit COVID-19 ini Tuhan. Memberkati semua orang-orang yang sudah berbuat baik dengan memberi persembahan untuk pembelian alat-alat pelindung diri Tuhan, khususnya untuk tenaga-tenaga kesehatan di seluruh negara dan bangsa kami. Tuhan, nyatakan kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan, sehingga dalam keadaan seperti ini Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua orang-orang yang sudah dipanggil keluarganya, anggota-anggota di dalam rumah mereka oleh karena meninggal akibat COVID-19. Berilah penghiburan kepada mereka supaya ada kekuatan di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua yang masih sakit. Tuhan berkenan untuk menyembuhkan mereka dengan kasih-Mu. Pakai semua sarana yang digunakan oleh tenaga-tenaga kesehatan untuk membantu pemulihan mereka, sehingga saatnya mereka bisa sembuh dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua penanganan COVID-19 di seluruh dunia, di semua negara yang sudah dimasuki oleh virus ini. Berkatilah Tuhan bersama dengan semua umat-Mu untuk bersama-sama memberantas COVID-19 sehingga keadaan dunia kembali bisa pulih.
Tapi terlebih Tuhan, kami mau berdoa supaya di tengah-tengah situasi seperti ini, kami umat manusia boleh kembali kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya ada kebangunan rohani besar yang Tuhan buat untuk mengingatkan manusia akan segala keterbatasan, akan segala ketidakmampuan kami di tengah-tengah situasi seperti ini, sehingga kami manusia boleh bertobat dan meninggalkan segala dosa, berbakti hanya kepada Tuhan, tidak mengandalkan apa yang menjadi milik di tengah dunia ini, baik itu harta benda, kekayaan, ataupun segala kehormatan yang kami miliki, dan hanya Tuhan saja yang boleh dimuliakan. Dan kiranya Tuhan tolong kami semua untuk menjadi saksi-Mu walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga mau berdoa untuk seluruh warga negara dan bangsa kami yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi oleh karena dampak dari COVID-19 ini, sehingga mungkin saja mereka kehilangan pekerjaan, mereka tidak mendapatkan pendapatan yang tetap lagi Tuhan. Maka biarlah Tuhan campur tangan sehingga keadaan ini bisa berakhir dan bangsa kami kembali bisa normal di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Pakai anak-anak-Mu, pakai gereja-Mu untuk menjadi berkat bagi sesama manusia. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga secara khusus berdoa untuk Provinsi Papua Barat dan secara khusus di Kota Jayapura di mana kami tinggal. Berkatilah pemerintah kami supaya mereka semua dapat bekerja sama dengan semua pihak untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kami juga mohon supaya seluruh warga masyarakat yang tinggal di kota ini masing-masing boleh menjaga diri dan menaati semua himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga kami tidak menjadi penyebab yang menyebarkan COVID-19 ini Tuhan, sehingga penularannya dapat dihentikan ketika kami menaati semua aturan-aturan yang diberikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan seluruh hidup dan keberadaan kami sepanjang minggu berjalan ke depan ini Tuhan, supaya Engkau campur tangan dalam segala jalan hidup kami. Berkati sekali lagi Tuhan seluruh umat-Mu yang sudah berseru kepadamu. Biarlah Tuhan menjawab doa kami masing-masing. Ampuni Tuhan segala kesalahan dan dosa kami, supaya kami terus layak di hadapan Tuhan untuk mengiring Tuhan di tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan diisi dengan siraman firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, penghiburan, dan jawaban dalam setiap persoalan hidup yang kita alami. Menyambut firman Tuhan, kita menaikkan pujian dengan judul bagaikan bejana. Pakailah sesuai
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Sebelum belajar bersama-sama firman Tuhan, kami ajak untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami sebagai orang percaya beribadah kepada Tuhan, kami akan belajar bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengar, baik di rumah maupun di mana saja mereka berada. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saya ajak Bapak Ibu membuka Alkitab yang terambil di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan, jemaat boleh menyimak dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakannya semuanya itu kepada ke-11 murid-murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan memberikan tema khotbah yang ada di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ini, yaitu kebangkitan Yesus mengubah hidup. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, setiap manusia yang mau melakukan momen-momen besar, momen-momen tertentu, pasti ada panitia. Supaya apa? Pekerjaan bisa lancar, pekerjaan tidak tumpang tindih, dan tidak kaget apabila pekerjaan itu banyak. Demikian juga Bapa kita yang ada di surga. Dia memiliki momen yang sangat penting, sangat besar, yaitu penyelamatan umat manusia
yang ada di dunia. Pada saat dia mempunyai momen, dia ingin mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang berinkarnasi, yang akan hadir di dunia ini menjadi manusia. Bapa di surga terlebih dahulu juga mempersiapkan panitia-panitia yang ada. Panitia yang pertama yang sudah disiapkan oleh Bapa di surga adalah para nabi di dalam kitab Perjanjian Lama. Para nabi ini disiapkan selama beribu-ribu tahun lamanya. Kalau kita melihat Bapak Ibu, yaitu Nabi Musa. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 29 dan ayat 31. Di situ mengatakan, lalu pada malam itu dipanggillah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhanmu seperti katamu itu. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan, kalau kita melihat kondisi atau situasi pada saat itu, di mana bangsa Israel berada di tanah Mesir, dia ada di dalam perbudakan. Tapi pada malam terakhir, Tuhan memberitahukan kepada Musa dan Harun bahwa malam itu tidak boleh keluar dari rumah, tetapi orang-orang Israel harus ada di dalam rumah, menikmati makanan yang sudah tersedia, yaitu dengan memotong domba di dalam rumah mereka masing-masing. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata pada malam itu juga di mana Tuhan akan menghukum bangsa Mesir, dan orang-orang yang ada di Mesir mengalami kedukaan, mengalami kesusahan, dan mengalami hal-hal yang menyedihkan, yaitu dengan kematian anak sulung. Kalau kita melihat di ayat yang ke-31 ini, Raja Firaun memerintahkan Musa supaya Musa membawa bangsa Israel cepat-cepat pergi dari tanah Mesir. Sungguh Tuhan, sungguh mengagumkan ketika bangsa Israel berdoa, ketika bangsa Israel ada di dalam penindasan, tapi Tuhan melihat dan Tuhan menjawab doa-doa mereka. Pada malam itu bangsa Israel sedang keluar dengan membawa barang-barang, membawa apa yang didapatkan waktu di negeri Mesir. Pasal 13 ayat 3a, Musa mengatakan kepada bangsa Israel, dia berkata demikian, lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Paskah di dalam Perjanjian Lama memperingati bangsa Israel yang berada di negeri perbudakan. Tetapi kalau kita melihat di Perjanjian Baru, Paskah adalah memperingati bagaimana manusia yang diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh keegoisan, diperbudak oleh kecongkaan. Tetapi Kristus yang telah membawa umat yang ada di bumi ini untuk bebas dari ikatan-ikatan yang membelenggu kita, yaitu ikatan dosa. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan, itu nubuatan dari Musa. Sekarang kita akan melihat nubuatan yang kedua, yaitu Raja Daud, di mana di dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini dipertegas Bapak Ibu
Di dalam kitab Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-34 di sini mengatakan Allah tidak membangkitkan dia dari antara orang mati. Ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercaya yang telah kuberikan kepada Daud. Ini adalah nubuatan di mana Daud merasakan sebagai orang benar. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Daud, tapi ini sebagai nubuatan yang digenapi di dalam perjanjian baru, yaitu Kristus yang mati, Kristus yang hidup, dan ketika dia hidup tidak diserahkan kembali kepada kebinasaan, tetapi setelah Kristus hidup 40 hari dia naik ke surga. Dan dia akan datang kembali, yang saat ini kita tunggu-tunggu. Ini adalah nubuatan melalui Raja Daud. Sedangkan Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan, Yunus juga demikian. Yunus dipakai oleh Tuhan untuk menubuatkan bagaimana Kristus yang mati di kayu salib dan ada di dalam rahim bumi. Kitab Yunus pasal 1 ayat 17, dia mengatakan, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Dipertegas dengan Matius pasal 12 ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan, kita tahu bagaimana ceritanya Yunus. Yunus adalah seorang nabi yang diperintahkan untuk pergi ke Niniwe. Bangsa yang congkak, bangsa yang tidak tahu bagaimana dia berbuat baik, dan dia tidak tahu bagaimana membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Itulah sebabnya Yunus sangat membenci orang Niniwe. Dia pergi dan lari, tidak mau memberitakan kebaikan kepada orang-orang Niniwe. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Kristus mati di kayu salib, juga melihat bagaimana umat manusia hidup di dalam kecongkaan, hidup di dalam kedurhakaan, tidak tahu bagaimana dia berbuat baik, tidak tahu bagaimana dia membedakan hal yang buruk dan yang benar. Itulah sebabnya Kristus datang ke dunia. Itulah sebabnya Kristus menyelesaikan tugasnya di kayu salib, bahkan dia mati. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ini adalah nubuatan yang sudah disampaikan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Tetapi Tuhan Yesus juga mengklaim, Tuhan Yesus juga menubuatkan dirinya sendiri yang ada di dalam kitab Matius pasal 20 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Sebelum dia menderita, sebelum dia disalib, sebelum dia bangkit, terlebih dahulu dia memberitahukan kepada murid-murid, kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Dan pada saat itu, jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan sedang mengajar, Tuhan sedang memberitahukan bagaimana penderitaan yang akan dialami pada saat nanti. Ia akan ditangkap, ia diolok-olok, ia disesah, ia disalibkan, dan dia ada di dalam kuburan. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Kemudian Markus pasal 9 ayat yang ke-9,
Tuhan Yesus berkata, pada waktu itu turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Ini posisi ini pada saat Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, Bapak. Bersama-sama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika orang inilah melihat bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Tetapi Tuhan Yesus berpesan, jangan engkau menceritakan apa yang telah engkau lihat sebelum aku bangkit dari antara orang mati. Tapi sayangnya Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus, di sini di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-12 dikatakan, sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang terjadi? Ini adalah kelambanan Petrus. Padahal Petrus sudah mendengar secara langsung apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Tetapi ketika kita melihat di ayat ke-12 ini, dia bertanya apa kiranya yang telah terjadi. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kita lamban, kita kurang mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan, apa yang dibicarakan di dalam firman Tuhan. Kita juga tidak jauh berbeda seperti Petrus, tetapi kita terus belajar. Demikian juga Tuhan Yesus menubuatkan dirinya sendiri yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 9. Kitab Yohanes pasal 2 ayat 19, dia katakan, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Situasi ini Bapak Ibu, pada saat Tuhan Yesus ada di bait suci, di mana bait suci dipakai untuk berjualan, dipakai untuk mencari keuntungan pribadi, dipakai untuk memuaskan orang-orang yang ada pada saat itu. Bahkan pada saat itu mencekik orang-orang yang kekurangan, mencekik orang-orang yang miskin. Karena apa? Semua orang yang akan memberi persembahan harus membeli binatang yang sudah disiapkan di bait suci. Itulah sebabnya Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus mencungkir balikkan apa yang ada di bait Allah itu. Maka Tuhan mengatakan, rombak bait Allah ini dan aku akan mendirikan 3 hari. Tuhan Yesus sungguh luar biasa, begitu tegas tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia ketika dia melanggar firman Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat bait suci dibangun selama 46 tahun. Tetapi Tuhan Yesus akan merombak dan 3 hari dia akan membangun kembali. Di sini mengatakan, bunuhlah aku dan pada hari yang ketiga aku akan bangkit kembali. Ini adalah menegaskan bahwa Yesus akan mati dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap, sebelum dia disalibkan, dan sebelum dia ada di dalam kuburan. Artinya Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan, kebangkitan Kristus adalah merupakan fakta yang bersejarah, merupakan fakta yang betul-betul terjadi, bukan merupakan dongeng, bukan omong kosong, tetapi betul terjadi. Di dalam Alkitab ditegaskan, kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai 9 juga memberitakan bagaimana kebangkitan Kristus. Markus 16 ayat 1 sampai ayat 8 juga menceritakan bagaimana Tuhan Yesus bangkit. Lukas 24 ayat 1 sampai 12
menceritakan Yesus yang bangkit. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 juga menceritakan bagaimana Yesus bangkit. Yesus betul-betul bangkit. Yesus betul-betul menggenapi apa yang dibicarakan dan apa yang dipesankan, baik kepada murid, baik kepada orang yang ada pada saat itu. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, dan penegasan ini, penggenapan ini digenapi di ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Lukas 24 ayat yang ke-45 demikian. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini adalah penggenapan. Artinya, Nabi yang menubuatkan tentang Kristus yang akan bangkit itu tergenapi. Yesus yang berbicara pada saat itu juga sedang tergenapi. Bukan omong kosong. Lalu jawabannya Bapak Ibu, andai kata apa yang dibicarakan oleh para nabi di dalam perjanjian lama dan apa yang dipesankan, apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, kalau tidak tergenapi, apa yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Jawabannya ada di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ini Bapak Ibu. Andai kata Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, andai kata Tuhan Yesus tidak menepati janji-janjinya, jawabannya ada di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. Yaitu sia-sia kita memberitakan Injil. Sia-sia saya percaya kepada Tuhan yang mati. Sia-sia percaya kepada Tuhan yang berbohong. Sia-sia kepada Tuhan yang menipu. Kalau zaman sekarang hanya omong doang. Ya, ini yang menjadi kesalahan di dalam kehidupan kami. Tetapi di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dia katakan apa? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Pengharapan tidak ada Bapak. Karena apa? Kristus tidak bangkit. Berarti kita masih ada di dalam kekuasaan dosa. Kita masih ada di dalam ikatan dosa, belum dilepaskan karena Tuhan sendiri tidak mampu mengalahkan maut. Inilah jawabannya. Artinya, semua nubuat digenapi di dalam perjanjian baru. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan, tahun lalu saya berkunjung ke rumahnya jemaat. Pada saat saya berkunjung mau pulang, saya bertanya, Ibu Bapak, adakah pergumulan yang perlu kami dukung di dalam doa? Ternyata suami istri ini meminta didoakan Bapak Ibu. Yaitu minta anak, yaitu anak perempuan. Sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, saya berdoa pada saat itu. Tetapi saya harus mempertaruhkan iman saya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ini meminta anak, anaknya harus perempuan. Rasa sebagai hamba Tuhan saya gemetar Bapak Ibu. Kalau saya berdoa dan doa saya tidak dijawab. Tapi kalau dijawab anaknya laki-laki dan bukan perempuan, apakah saya tidak malu sebagai hamba Tuhan yang kurang beriman? Bapak Ibu, kadang-kadang kita berdoa. Memang kita orang beriman, memang kita orang percaya kepada Tuhan, tapi kadang-kadang doa kita memaksakan diri
kepada Tuhan bahwa semuanya harus terjadi. Padahal segala sesuatu Tuhanlah yang menggenapi. Tuhanlah yang menjawab. Kita tidak boleh memaksa. Tapi untung Bapak Ibu, pada saat ini jemaat ini melahirkan anak perempuan. Artinya bukan karena saya orang hebat, tapi karena mendengarkan doa-doa, di mana doa-doa hamba Tuhan, doa-doa orang yang percaya didengar oleh Tuhan. Dan kerinduan keluarga ini mendapatkan anak perempuan. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan, kalau kita melihat kitab Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat ke-12 ini, menyatakan bahwa Yesus memang betul-betul bangkit. Walaupun banyak orang yang tidak percaya. Ada agama tetangga kita mengatakan Yesus tidak mati. Yang mati adalah Yudas. Dan pada saat Yudas mati di kayu salib, Tuhan Yesus ngobrol dengan Yohanes. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa Yesus memang mati, tapi dia tidak bangkit. Ada lagi yang mengatakan Yesus mati, tapi mayatnya dicuri oleh murid-murid. Kita sudah tahu, kita sudah mengerti betul tentang firman Tuhan. Apakah Yesus betul-betul disalib? Apakah Yesus betul-betul mati? Apakah Yesus betul-betul dia bangkit dari antara orang mati? Ternyata di kitab Lukas, yang didukung oleh 4 Injil tadi, Tuhan Yesus memang betul-betul telah bangkit. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah percaya betul, beriman dan berpengharapan, andai kata datang ajaran-ajaran sesat, andai kan datang orang-orang yang mengajak kepercayaan yang lain, Bapak Ibu berpeganglah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah iya dan amin. Firman ini adalah bukan bohong, tetapi firman ini adalah betul-betul firman yang harus kita amini. Bapak Ibu, kalau kita melihat sesuai dengan tema kebangkitan Kristus mengubah hidupku, lalu dampak dari kebangkitan adalah merubah hidup. Siapakah yang dirubah di dalam kehidupannya? Yang pertama adalah perempuan-perempuan tadi. Bapak Ibu bisa melihat ayat yang kelima. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Artinya apa? Pada saat wanita-wanita ini pergi ke kuburan, dia dalam posisi atau memiliki hati yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan rasa malu. Karena apa? Tuhan Yesus yang mati tidak bangkit. Bahkan ketakutan, dia takut ditangkap oleh orang-orang Romawi, ditangkap oleh prajurit-prajurit. Inilah Bapak Ibu yang dimiliki oleh wanita-wanita itu, yaitu hati yang penuh dengan ketakutan, hati yang penuh dengan rasa malu. Rasa takut dan rasa malu inilah yang diturunkan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Bagaimana Adam dan Hawa pada saat itu jatuh ke dalam dosa, dia memiliki rasa takut dan rasa malu berjumpa dengan Tuhan. Rasa takut dan malu inilah yang diwarisi kepada kita sampai hari ini. Adakah Bapak Ibu yang tidak pernah merasakan takut? Adakah Bapak Ibu yang tidak pernah merasakan malu? Masih ada. Karena dampak dari dosa ini. Ternyata Bapak Ibu, wanita ini memiliki ketakutan yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu bisa melihat ayat yang selanjutnya. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ya kan? Artinya, wanita ini diberikan pesan oleh malaikat. Jangan takut. Jangan takut.
Itu ada di dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang kelima, Bapak Ibu. Malaikat berbicara kepada perempuan-perempuan ini, jangan takut. Ya. Dan dipertegas lagi ayat yang ke-8c, Yesus berkata, jangan takut. Beritakanlah dan pergilah kepada saudara-saudaraku yang ada di Galilea. Ketakutan sedang dibereskan, rasa malu sedang dibereskan oleh malaikat dan oleh Tuhan. Tidak ada lagi rasa takut dan malu untuk memberitakan kabar kesukaan ini, kabar kebangkitan ini yang harus diberitakan kepada teman-teman kita, kepada orang-orang lain yang belum mendengar tentang kebangkitan. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, apakah dampak dari perempuan-perempuan ini kalau kita melihat ayat yang selanjutnya? Ya. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Artinya apa? Ketakutan tidak membelenggu hati mereka lagi. Tetapi perempuan-perempuan ini memiliki sukacita yang besar untuk memberitakan kabar ini kepada teman-temannya. Dengan antusias. Walaupun di sini dia katakan apa? Ayat yang ke-11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan, perempuan-perempuan ini sudah bersemangat, perempuan-perempuan ini sudah bersukacita, tetapi ketika dia menyampaikan kabar bahagia, kabar kesukaan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tanggapan teman-teman yang ada di ayat yang ke-11 dianggap omong kosong, dianggap tidak bermutu, dianggap tidak benar. Ini padahal murid-murid Tuhan Yesus sendiri yang menanggapi cerita dari perempuan-perempuan ini. Walaupun wanita ini pada dasarnya memiliki ketakutan, tapi dia mempunyai sukacita yang besar untuk mengambil pelayanan di dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan. Walaupun juga pemberitaannya seringkali ditolak oleh orang lain, seringkali dikatakan omong kosong, seringkali dikatakan tidak bermutu, tetapi perempuan-perempuan ini tetap berdiri, tetap menjalankan perintah Tuhan, yaitu memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar bahagia ini kepada semua teman-temannya yang ada di Galilea. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat perubahan yang ada di dalam kehidupan murid-muridnya, yaitu ayat yang ke-12. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Artinya apa? Saksi di dalam kebangkitan yang pertama adalah Petrus. Ya. Petrus menjadi saksi kunci ketika dia ada di dalam kuburan, tidak mendapati mayat yang ada, tetapi yang ditemukan adalah kain kafan. Kain kafan. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan, kalau kita melihat latar belakang dari Petrus, siapakah Petrus ini? Petrus memiliki karakter yaitu kolerik, cepat bertindak, tapi tidak dipikir terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa mengingat pada saat Tuhan Yesus berbicara, pada malam hari ini imanmu akan tergoncang semuanya dan semua akan tercerai-berai. Tetapi apa yang ada di dalam mulut Petrus? Dia katakan apa? Tuhan,
Walaupun mereka tergoncang, walaupun mereka lari tunggang langgang, namanya Petrus tidak akan lari. Namanya Petrus tidak akan takut mati. Ini adalah Petrus, Bapak Ibu. Pada saat itu, dia menanggapi pembicaraan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada orang-orang. Namun Tuhan Yesus mengatakan apa? Petrus, sebelum ayam berkokok, 3 kali engkau menyangkal aku. Ini menandakan bahwa Petrus itu memiliki karakter yang cepat, tapi sulit untuk memikirkan dampaknya. Demikian juga kalau kita melihat Petrus, Bapak Ibu. Pada saat dia menyangkal Tuhan Yesus, apa yang dialami oleh Petrus? Dia terus bersedih, dia terus merenungi kehidupannya, dia takut. Apalagi Petrus telah mendengar kabar dari perempuan-perempuan ini bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ketakutan melanda hatinya Petrus. Bagaimana Petrus kalau berjumpa dengan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus masih menganggap dirinya sebagai murid? Apakah Petrus masih dianggap sebagai teman kerja? Atau Petrus masih dianggap sebagai murid yang terbaik? Inilah ketakutan yang dialami oleh Petrus. Tetapi setelah kebangkitan Kristus, Petrus dipulihkan. Petrus berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Yaitu Yohanes 21, Bapak Ibu. Yohanes 21 ayat 15. Ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai ke 19. Sebanyak 3 kali Tuhan Yesus mengembalikan kepercayaan Petrus yang pada saat itu dalam posisi ketakutan, pada posisi rasa malu yang dalam terhadap Kristus yang pernah dia sangkal. Petrus, apakah engkau mau menggembalakan domba-dombaku? Petrus, apakah engkau mau menggembalakan domba-dombaku? Dan pada kali yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Petrus? Petrus menangis. Artinya apa? Hatinya disentuh oleh Tuhan Yesus. Melihat bagaimana bobroknya hatinya Petrus, bagaimana sedihnya hatinya Petrus. Tetapi Bapak Ibu, setelah dia berjumpa dengan Kristus, setelah dipulihkan oleh Yesus, Petrus sebagai pengganti gembala yang terbaik di antara teman-temannya. Petrus dipercayakan untuk menggembalakan jemaat yang ada pada saat itu. Dan juga Petrus memiliki karunia yang begitu luar biasa. Sekali khotbah Bapak Ibu, 3.000 orang bertobat. Inilah Bapak Ibu dampak dari kebangkitan Yesus yang mengubah hidup. Bagaimana dengan kita? Melalui kebangkitan Tuhan Yesus ini, apakah kita punya kerinduan untuk berubah? Apakah kita mempunyai kerinduan untuk terus melayani Tuhan? Mengambil bagian di dalam pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing? Jawabannya ada di dalam hatinya Bapak, Ibu, dan saya. Sebagai penutup khotbah Bapak Ibu, saya akan memberikan ilustrasi. Demikian. Ada seorang anak yang sedang menangis kepada bapaknya. Pada suatu hari anak ini berbicara kepada bapaknya. Bapak, saya bosan hidup. Setiap hari saya harus menghadapi masalah. Masalah satu selesai, datang masalah satu lagi. Masalah satu selesai, datang masalah lagi. Bapaknya tidak bilang dan tidak menjawab apa yang menjadi pergumulan anaknya. Tetapi anaknya tiba-tiba diajak ke dapur Bapak Ibu. Sang bapak ini mulai menyalakan 3 kompor. 3 kompor dinyalakan. Setelah itu dia mengambil wortel, mengambil panci,
dan juga mengambil telur, panci, dan mengambil kopi. Ketiga-tiganya Bapak Ibu direbus bersama-sama dalam tempo yang sama lamanya. Dan pada saat sudah selesai, kompor dimatikan satu persatu. Anaknya disuruh melihat keadaan wortel setelah direbus. Dia katakan apa? Nak, tadi kamu melihat wortel yang begitu keras. Tetapi setelah Bapak rebus, wortel ini menjadi lembek dan lunak. Ini jawabannya. Sedangkan yang kedua, anaknya disuruh mengambil telur. Nak, telur ini sebelum direbus, telur itu gampang pecah. Tetapi setelah direbus, dia menjadi kuat, menjadi kokoh, dan tidak mudah pecah walaupun jatuh. Diambil. Setelah itu mengambil kopi. Nak, kopi ini setelah direbus sekian lama mengeluarkan bau yang harum. Dan kalau dinikmati lebih nikmat dan lebih menarik kepada orang yang akan meminumnya. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan, melalui ilustrasi ini, bahwa kondisi saat ini dunia sedang digoncang oleh musibah dengan adanya pandemi corona yang sedang melanda dunia. Kadang-kadang ada orang yang pada mulanya sebelum menghadapi masalah dan pergumulan, dia merasa kuat dan kokoh, merasakan hebat, tetapi ketika menghadapi masalah, dia menjadi manusia yang lemah, dia menjadi manusia yang tidak berdaya, menjadi manusia yang tidak punya arti. Ini adalah model manusia seperti wortel. Tetapi ada juga manusia yang dulunya mudah pecah, mudah bimbang, tetapi setelah menghadapi permasalahan, dia digodok dengan masalah demi masalah, menjadi kuat dan kokoh dan tidak mudah jatuh. Demikian juga kita sebagai orang percaya yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah merenungkan firman Tuhan, bahkan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Seharusnya kita harus menjadi kopi. Walaupun menghadapi masalah demi masalah, tetapi hidup kita tetap menjadi garam dan terang. Bisa dinikmati oleh orang lain, bisa dicium oleh orang lain, sehingga kita tidak menjadi pudar dan tidak menjadi mati. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita melihat orang-orang di luar sana, Bapak Ibu, bukan kita saja yang mengalami ketakutan, bukan saja kita yang mengalami kekhawatiran, tapi semua orang yang ada di seluruh bumi ini merasakan ketakutan yang sama. Tapi hendaklah kita belajar melalui ilustrasi ini, tetap menjadi telur yang kokoh, tetap menjadi kopi yang bisa dinikmati oleh orang lain, dan tetap bisa dirasakan oleh orang yang ada di sekitar kita. Saya akan bersaksi, Bapak Ibu. Anak saya di Malang, teman-temannya di kos semua pulang. Dia sendiri. Kemarin dia nelpon saya, dia bilang, "Mama, di Brawijaya semua mahasiswa terutama yang masih di kos-kosan mendapatkan sumbangan sembako dan uang." Tetapi anak saya menjawab, "Saya tidak mau mengambil, Ma. Biarkanlah sumbangan ini diambil oleh teman-teman saya yang membutuhkan. Saya sudah cukup dengan apa yang sudah dikirim oleh Papa dan Mama." Kemudian posting lagi YouTube orang-orang India, Bapak Ibu, di mana orang-orang India yang sedang pulang ke tanah airnya.
pulang ke daerah kelahirannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan mereka berjalan kaki, tidak punya bekal. Di tengah jalan, satu persatu meninggal karena kelaparan. Bahkan ada yang menggelitik hati saya, Bapak Ibu. Anak saya mengirim video, itu satu keluarga, anaknya yang masih kecil-kecil. Dia jalan, tidak membawa bekal, dan kakinya sudah kesakitan karena jalan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dia menulis pesan kepada saya, Mama harus melihat YouTube ini sampai selesai. Kenapa? Anjingnya Mama saja makannya cukup. Tempat tinggalnya dan tidurnya nyaman. Ini manusia, Mama. Dia tidak mempunyai tempat tinggal, dia tidak mempunyai makanan, bahkan berhari-hari dia harus berjalan menuju tempat kelahirannya, tidak ada yang menolong. Ini sangat menggelitik, Bapak Ibu, di dalam hati saya. Bahkan di Facebook juga diposting, ada surat terbuka. Dia katakan, Pak Presiden, kalau memberi sumbangan jangan ditujukan kepada RT atau RW, langsung saja. Karena kalau ditujukan kepada RT dan RW yang mendapat bantuan, teman-teman dekatnya. Tapi orang-orang yang ngontrak, orang-orang yang kekurangan tidak mendapatkan. Bapak Ibu, terus ada postingan yang mendapatkan bantuan, di rumahnya itu punya mobil 2. Apakah tidak sedih? Seharusnya yang mendapatkan sumbangan ini adalah orang-orang yang kekurangan. Orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Orang-orang yang pada saat ini dipecat karena perusahaan tutup. Karena toko tidak beroperasi lagi. Bahkan kita yang sudah kecukupan, marilah kita ambil bagian di dalam pelayanan ini. Walaupun kita tidak bisa membantu secara materi, marilah kita ambil waktu bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak dan keluarga, berlutut di hadapan Tuhan, mendoakan mereka. Itu adalah bagian kita, Bapak Ibu. Kalau kita sudah mendengar tentang kebangkitan Tuhan Yesus, sudah memiliki pengharapan yang kuat, apa yang akan kita ambil di dalam kehidupan kita secara pribadi untuk Tuhan? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Kemarin Glenn dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita melihat dia masih muda, umur 44 tahun. Kalau kita melihat dia masih tersenyum, dia masih bersukacita, nyanyi ke sana kemari. Tetapi siapa tahu bahwa umurnya hanya mencapai 44 tahun. Dan apa yang kita perbuat ketika dia ada di dalam dunia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Marilah kita persiapkan diri kita mulai sekarang, Bapak. Kita jangan terfokus dengan masalah yang ada, tapi mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa dan kita mengambil pelayanan ini bersama-sama dengan teman-teman kita. Kita bersatu. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan kita, supaya kita betul-betul menjadi orang yang beriman, betul-betul menjadi orang yang percaya kepada Kristus, yang memberikan pengharapan dan yang menjamin kehidupan kita. Jaminan yang paling besar adalah hidup di dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tuhan yang memotraikan di dalam hati kami masing-masing. Berkati kami Tuhan. Berkati teman-teman kami yang tidak seberuntung seperti kami.
bahkan teman-teman kami yang belum terselamatkan, agar kami Tuhan bisa memberitakan kabar kesukaan ini kepada mereka. Berikan kekuatan, berikan kemampuan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan pujian dari KPPK 134, Kristus hidup. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Tuhan Allah kami yang hidup, kami berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari, sepanjang waktu, kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Bahkan sampai saat ini pun berkat-berkat Tuhan masih kami rasakan dan begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami jemaat-Mu dari rumah kami masing-masing, kami telah mengumpulkan persembahan dari berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami mohon kepada Tuhan agar persembahan ini biarlah boleh terkumpulkan dan pada akhirnya akan menjadi sarana yang akan digunakan untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan berkati setiap orang-orang yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Inilah doa syukur yang kami naikkan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita sudah berada pada penghujung dan kita akan sama-sama menutup ibadah kita. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan doksologi, pujian amin dan
doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah ini dengan mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita terima berkat yang daripadanya. Kiranya nikmat dan pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Diingatkan untuk kita sekalian bahwa kita akan tetap beribadah di hari-hari Minggu yang akan datang selama belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah ataupun gereja atau sinode kita di Jakarta. Jadi tadi saunya langsung masuk. Sehubungan dengan COVID ini, mari kita semua berdoa supaya Tuhan bermurah hati, berbelas kasihan kepada kita sehingga COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat beribadah kembali secara bersama-sama di gereja. Dan selama belum ada pemberitahuan yang resmi, kita masih akan tetap melaksanakan ibadah minggu secara streaming dan jemaat dapat mengikuti di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.